Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan proposal sistem pelanggaran dan apresiasi siswa atau poin tata tertib berbasis website yang disusun oleh Andika Atala, Renda Rupamasatya, dan Raffi Asbi. Yang pertama, di proposal ini kami mengisi daftar isi. Bab 1 adalah perencanaan dan analisa kebutuhan. Dan poin pertamanya ada bab 1.1 latar belakang masalah, bab 1.2 maksud dan tujuan proyek, bab 1.3 identifikasi masalah, dan bab 1.4 ruang lingkup proyek, bab 1.5 metode pengembangan sistem, bab 1.6 prosedur sistem yang sedang berjalan, bab 1.7 spesifikasi dokumen masukan dan keluaran sistem, bab 1.8 analisa kebutuhan sistem. Lalu bab 1.9 analisa fitur dan fungsi sistem, bab 1.10 tabel pengguna dan akses atau bisa disebut user privilege, dan bab 1.11 perencanaan kegiatan dan penjadwalan proyek. Lalu bab 1.12 perkiraan biaya dan sesuai perencanaan kegiatan, dan bab 1.2 metodologi pengembangan. Oke, selanjutnya daftar isi dibacakan oleh teman saya, bab 2. Siapa yang membaca? Bab 2 perancangan. Jadi di 2.1 perancangan basis data yaitu ERD atau Entity Relation Diagram, terus PDM Conceptual Data Model, lalu PDM Physical Data Model. Terus 2.2 yaitu perancangan proses bisnis. 2.1 ada use case diagram, ada yang kedua ada activity diagram, dan ketiga class diagram. Di poin 2.3 ada website structure. Di yang pertamanya ada sitemap role admin, 2 sitemap role guru, 3 sitemap role murid, dan 4 sitemap role orang tua. Di 2.4 ada sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram buat semua role admin, terus yang ketiga ada buat guru, keempat buat murid, dan yang kelima buat ortu. Yang terakhir adalah user interface atau mockup. Oke, lanjut, Pi. Oke, di sini bab 3 yaitu implementasi. Di 3.1 ada implementasi database, di 3.2 ada implementasi front end, dan di 3.3 implementasi back end. Lalu ada bab 4 pengujian dan bab yang kelima kesimpulan. Kita masuk ke bab 1. Bab 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bab 1 yaitu perencanaan dan analisis kebutuhan. Pada poin 1.1 yaitu latar belakang masalah. Latar belakang dibuatnya sistem ini karena di sekolah masih banyak kendala dalam pencatatan pelanggaran dan apresiasi siswa. Saat ini pencatatan biasanya masih dilakukan secara manual menggunakan buku tata tertib atau catatan tulisan tangan. Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah seperti data yang mudah hilang, rusak, dan pencarian data menjadi lambat. Contoh pelanggaran yang sering terjadi yaitu keterlambatan masuk sekolah dan tidak menggunakan atribut lengkap. Selain pelanggaran, apresiasi terhadap siswa berprestasi juga sering tidak terdokumentasi dengan baik. Misalnya juara lomba atau siswa yang aktif dengan organisasi. Akibat perkembangan siswa tidak dapat dipantau secara menyeluruh, baik dari sisi negatif maupun positif. Selanjutnya ada poin 1.2 yaitu maksud dan tujuan. Maksud dari sistem ini adalah membantu sekolah menciptakan aturan yang lebih jelas dan teratur dalam mencatat pelanggaran maupun apresiasi siswa. Sistem ini bukan hanya untuk memberi hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar siswa dapat belajar dari kesalahan dan menjadi lebih disiplin serta bertanggung jawab. Di sini ada tujuan dari proyek ini yaitu pertama, menciptakan kedisiplinan di lingkungan sekolah secara adil dan transparan. Kedua, ada melatih tanggung jawab siswa terhadap tindakannya. Ketiga, ada mewujudkan lingkungan sekolah yang aman,
nyaman dan kondusif untuk belajar. Selanjutnya ada poin 1.3 yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah, kami menemukan beberapa masalah pada sistem yang masih manual. Yang pertama ada data mudah hilang atau rusak karena masih berbentuk buku. Kedua, proses pencatatan sering terjadi kesalahan atau data ada yang double. Ketiga, ada rekapitulasi poin yang membutuhkan waktu lama, sehingga tindak lanjut terhadap siswa sering terlambat. Keempat, guru dan pihak sekolah kesulitan memantau perkembangan siswa secara cepat. Dan yang terakhir, sistem lama memiliki notifikasi otomatis maupun laporan real time sehingga pengawasan belum maksimal. Selanjutnya poin 1.4 yaitu ruang lingkup proyek. Untuk ruang lingkup proyek, aplikasi ini dibuat khusus untuk mencatat, mengelola dan memantau data pelanggaran serta apresiasi siswa. Aplikasi berbasis website dapat diakses. Aplikasi berbasis website dapat diakses melalui jaringan lokal maupun internet sesuai kebutuhan sekolah. Sistem ini hanya digunakan di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Bekasi dan hanya dapat diakses oleh pihak internal seperti admin, guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan yang dianjurkan adalah pendekatan interaktif dengan pembuatan prototipe. Pendekatan ini menggabungkan keuntungan dari modal iteratif atau perbaikan berulang dan prototyping, yaitu umpan balik pengguna cepat. Cocok karena sistem ini memerlukan validasi aturan pelanggaran dan apresiasi dari pengguna, guru, atau kepala sekolah yang mungkin berubah selama pengembangan. Memungkinkan demonstrasi fitur awal seperti dashboard, input pelanggaran, laporan, supaya pengguna dapat memberikan masukan lebih awal dan mengurangi risiko salah desain dan mempercepat adaptasi kebutuhan. Selanjutnya ada poin 1.6 yaitu prosedur sistem yang sedang berjalan. Prosedur sistem yang pelanggaran dan apresiasi siswa apabila sudah berbasis website adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan pelanggaran. Guru yang menemukan pelanggaran akan login ke sistem. Guru itu akan menginput data pelanggaran yaitu nama siswa, kelas, jenis pelanggaran, bukti, dan tanggal. Dan juga sistem otomatis menambahkan poin pelanggaran sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua ada pencatatan apresiasi. Guru atau pembina kegiatan akan login ke sistem lalu menginput data apresiasi yang berisi jenis prestasi, kategori, tingkat lomba, dan keterangan. Dan juga sistem otomatis menambahkan poin apresiasi sesuai bobot prestasi. Yang ketiga ada rekapitulasi data. Data pelanggaran dan apresiasi tersimpan otomatis di database. Rekap dilakukan secara real time, dapat dilihat per siswa, per kelas maupun seluruh sekolah. Sistem juga menyediakan grafik perkembangan poin siswa. Yang keempat ada pelaporan. Kepala sekolah dapat mengakses laporan langsung melalui dashboard. Lalu yang poin kedua, orang tua dapat login untuk memantau perkembangan anak, pelanggaran maupun apresiasi. Selanjutnya di sini ada poin 1.7 yaitu spesifikasi dokumen masukan dan keluaran sistem. Di sini ada gambar contoh pelanggaran yang dicatat yang masih berbentuk kertas, ada nama, kelas, dan jenis pelanggarannya. Selanjutnya poin 1.8 yaitu analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, siapa saja yang pengguna yang perlu memiliki akses ke sistem. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab menginput data pelanggaran dan apresiasi. Selanjutnya, mengapa sistem pelanggaran apresiasi ini penting untuk sekolah. Lalu ada di mana sistem ini sebaiknya bisa diakses semua masyarakat seperti pelajar sekolah lain atau warga SMK 1 saja. Dan kapan data pelanggaran dan apresiasi sebaiknya dicatat. Apakah langsung saat kejadian atau bisa ditunda?
Lalu ada kapan laporan pelanggaran atau apresiasi ditampilkan, apakah harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana alur kerja sistem yang Bapak harapkan dari mulai fitur, input data, dan sampai menjadi laporan. Selanjutnya ada poin 1.9, yaitu analisa fitur dan fungsi sistem. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, maka sistem pelanggaran dan apresiasi siswa atau poin tata tertib berbasis website akan memiliki beberapa fitur utama berikut. Yang pertama ada fitur data siswa, input dan manajemen data siswa dengan nama, kelas, jurusan, NISN, dan biodata lain. Selanjutnya ada integrasi dan dengan data sekolah agar tidak perlu input ulang. Kedua ada fitur pencatatan pelanggaran. Guru dapat menginput data pelanggaran yang berisi jenis pelanggaran, tanggal, keterangan, dan bukti. Dan sistem otomatis menambahkan poin pelanggaran sesuai kategori pelanggaran. Selanjutnya ada rekap data dan rekap data pelanggaran per siswa. Poin ketiga yaitu fitur pencatatan apresiasi atau prestasi. Input data prestasi siswa, jenis prestasi, tingkat lomba, tanggal keterangan, sistem. Yang kedua ada poin sistem menambahkan poin apresiasi sesuai bobot prestasi. Selanjutnya ada rekap data apresiasi per siswa. Poin keempat yaitu fitur dashboard dan laporan. Dashboard untuk menampilkan data pelanggaran dan apresiasi secara real time. Dan juga laporan pelanggaran dan apresiasi apresiasi per siswa, per kelas, dan ke seluruh sekolah. Lalu ada grafik perkembangan poin siswa. Poin kelima ada fitur notifikasi dan informasi. Notifikasi otomatis untuk siswa dan orang tua saat terjadi pelanggaran atau prestasi. Dan pemberitahuan melalui akun siswa dan orang tua pada sistem. Poin ke-6, fitur leaderboard dan apresiasi. Peringkat siswa berdasarkan poin prestasi dan pelanggaran. Dan juga untuk leaderboard, siswa berprestasi untuk memotivasi. Serta sistem reward, misalnya sertifikat digital dan apresiasi khusus. Poin ke-7 ada hak akses dan manajemen user. Admin sekolah dapat mengelola data guru, siswa, aturan poin, dan keseluruhan sistem. Guru juga dapat input pelanggaran dan apresiasi, serta dapat melihat laporan siswa. Siswa dapat melihat poin, pelanggaran, dan apresiasi miliknya sendiri. Serta orang tua dapat memantau perkembangan anak secara transparan. Di sini ada poin 1.10, yaitu tabel pengguna dan hak akses user privilege. Yang pertama, fitur hak akses, kelola data master siswa, guru, kelas, kategori pelanggaran, kategori apresiasi dapat dilakukan oleh admin. Untuk yang kedua, membuat atau mengubah, menghapus akun pengguna juga dilakukan oleh admin. Yang ketiga ada mengatur hak akses yang dapat dilakukan oleh admin. Yang keempat, melihat seluruh laporan apresiasi dan pelanggaran yang bisa dilakukan oleh admin dan guru BK. Yang poin kelima ada backup dan restore data juga dapat dilakukan oleh admin. Keenam, melihat rekap apresiasi dan pelanggaran bisa dilakukan oleh guru. Selanjutnya poin ketujuh, mencetak laporan siswa dan apresiasi dan pelanggaran bisa dilakukan oleh guru dan BK. Selanjutnya memvalidasi data pelanggaran dan apresiasi bisa dilakukan oleh BK. Kesembilan, memberikan rekomendasi sanksi, pembinaan, penghargaan dilakukan oleh guru BK. Yang ke-10, memberikan catatan pembinaan dilakukan oleh guru BK. Yang ke-11, melihat riwayat apresiasi pribadi dilakukan oleh siswa. Ke-13, menerima notifikasi apresiasi dan pelanggaran.
dilakukan oleh siswa. Ke-14, melihat riwayat apresiasi anak dilakukan oleh orang tua. Ke-15, melihat riwayat pelanggaran anak dilakukan oleh orang tua. Untuk ke-16, menerima notifikasi perkembangan anak dilakukan oleh orang tua. Di sini ada poin 1.11, perencanaan kegiatan dan penjadwalan proyek. Untuk mengerjakan proyek pengembangan siswa, pelanggaran dan apresiasi siswa poin tata tertib berbasis website ini diperlukan waktu selama sekitar berapa ya? Ya, ini ada tabelnya. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi di sini kami sudah merancang Gantt chart-nya. Oke, aman? Aman? Aman, Dar? Aman. Oke, lanjut, Pi. Lanjut. Di sini pada poin 1.12 ada perkiraan biaya sesuai dengan perencanaan kegiatan. Biaya sistem web, pengembangan sistem web sekitar 20 juta, laporan PDF atau Excel sekitar 2 juta. Ketiga ada dashboard visual 3 juta. Lagi azan loh, bentar. Iklan. Azan lagi. Udah apa lanjut. Kedengeran nggak Lanjut, azan? Enggak. Enggak ya. Oke. Di sini pada poin 1.12 perkiraan biaya sesuai dengan perencanaan kegiatan. Yang pertama ada pengembangan sistem web sekitar 20 juta. Kedua ada laporan PDF atau Excel sekitar 2 juta. Tiga ada dashboard visual 3 juta. Yang ditotalkan bisa sekitar 25 juta. Selanjutnya ada biaya fitur. Untuk aplikasi Android sekitar 25 juta. Untuk hosting VPS sekitar 2,5 juta. Yang ketiga ada maintenance tahunan sekitar 10 juta. Jika ditotalkan sekitar 38.500.000. Ya, di sini cuma visual aja, harganya perkiraan ya. Masih perkiraan. Insya Allah dapat segini lah kalau di industri. Amin. Yuk, selanjutnya pada poin 1.13 yaitu metodologi pengembangan. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem pelanggaran dan apresiasi siswa berbasis website adalah metodologi prototyping interaktif. Alasan memilih metodologi ini, yang pertama, sistem ini membutuhkan validasi aturan poin pelanggaran dan apresiasi dari guru BK, wali kelas maupun kepala sekolah yang mungkin mengalami perubahan selama proses pengembangan. Yang kedua, dengan prototyping, pengembangan dapat membuat rancangan cepat di mockup atau dashboard agar pengguna dapat melihat gambar sistem lebih awal. Yang ketiga ada feedback dari pengguna dapat langsung diintegrasikan dalam iterasi berikut sehingga sistem semakin sesuai kebutuhan sekolah. Yang keempat ada metode ini lebih fleksibel dan hemat waktu dibandingkan dengan metode waterfall yang masih kaku. Tahapan metodologi prototyping iteratif, yang pertama identifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi mengenai aturan tata tertib, jenis pelanggaran, dan bentuk apresiasi siswa. Yang kedua ada pembuatan prototipe awal, membuat rencana antarmuka yaitu mockup dan flow sederhana sistem. Yang ketiga ada evaluasi prototipe. Guru, wali kelas atau kepala sekolah mencoba prototipe dan memberikan masukan. Yang keempat, perbaikan dan iterasi. Developer memberikan prototipe sesuai masukan, menambahkan fitur dan meningkatkan fungsi. Kelima ada pengembangan sistem final. Setelah prototipe disetujui, sistem dikembangkan penuh oleh front end, back end, dan database. Implementasi dan uji coba. Sistem digunakan dalam lingkungan sekolah untuk uji coba. Yang ketujuh atau terakhir, evaluasi dan pemeliharaan. Sistem diperbaiki secara berkala sesuai kebutuhan baru yang muncul.
Oke, lanjut ke bab 2. Di sini bab 2 saya ingin menjelaskan tentang perancangan sistem. Jadi langsung masuk ke bab 2.1. Perancangan basis data. Apa sih itu perancangan basis data? Bagian ini tuh dijelaskan bagaimana struktur database yang dirancang agar seluruh data dan sistemnya tuh saling terhubung. Database juga digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi siswa, pelanggaran, apresiasi, akun pengguna, dan laporan. Dan juga perancangan database di sini kita menggunakan IRD, CDM, dan PDM. Jadi sistemnya lebih mudah dikembangkan aja sih. Ya karena kami juga masih belum begitu banyak ilmu, jadi kami memang menggunakan perancangan database yang basic saja. Oke, di sini tabel user. Nah, mana user? Nah, di sini itu tabel user digunakan untuk menyimpan seluruh akun pengguna yang berisi ID usernya. Ya, contoh ini ID usernya, terus ya login harus pakai password. Gimana tuh password? Sebentar. Nah, gini ya, Dar. Tampilannya kali gini ya. Nah, terus di sini dia harus pakai password dan status akun. Jadi fungsi di tabel ini tuh mengatur proses login dan menentukan hak akses setiap pengguna seperti admin, guru, siswa, dan orang tua. Dan juga tabel siswa digunakan sebentar. Nah, tabel siswa digunakan untuk menyimpan identitas lengkap siswa. Data yang disimpan meliputi NISN, nama siswa, kelas, jurusan, dan juga data lain yang dibutuhkan di sekolah. Jadi tabel siswa ini karena menyeluruh, dia ada data pelanggaran dan ada data apresiasi yang akan langsung terhubung ke ini. Jadi dia langsung terhubung ke siswa. Jadi datanya tuh pelanggaran dan apresiasi itu dia terhubung ke guru langsung ke siswa. Nah, dan di sini tabel guru digunakan untuk menyimpan data guru. Ya, guru atau guru BK sama aja, jadi dia bisa bertugas menginput data pelanggaran dan apresiasi. Data yang tersimpan seperti ID guru, ada nama gurunya itu, ada ID, dan juga ada udah doang ya. Dan juga di sini guru bisa mencatat pelanggaran dan apresiasi. Lalu tabel pelanggaran digunakan untuk mencatat seluruh pelanggaran siswa. Isi tabel mengikuti ID pelanggaran, nama pelanggaran, poin, dan juga jenisnya. Di sini ada kategorinya juga. Ya, balik lagi sama seperti sistem apresiasi ya. Di sini ada ID, nama, keterangan, poin, dan kapan dia mendapatkan riwayat apresiasi. Dan juga tersedia seperti ID seperti kategori di sini, ID, nama, jenis juga ada di sini. Lalu tabel apresiasinya ini tuh digunakan juga untuk menyimpan data prestasi atau penghargaan siswa yang meliputi dari ID apresiasi, ID siswanya itu sendiri, dan jenis prestasi yang mereka punya. Fungsi tabel 2 ini tuh mencatat pencapaian dan pelanggaran yang siswa dapat ya. Jadi bisa dibilang di sini tuh dalam satu sistem bisa mengelola 2, pelanggaran dan apresiasi. Lalu relasi antar tabel dijelaskan menggunakan IRD. Relasi semua ini tuh menunjukkan bahwa satu siswa ini bisa punya pelanggaran ataupun apresiasi yang dengan jumlah yang banyak ya. Dan juga guru dapat menginput banyak data pelanggaran maupun apresiasi, dan adanya relasi ini maka seluruh data dapat terhubung dengan baik. Oke, seperti itu IRD-nya. Lanjut kita CDM, Conceptual Data Model. Jadi di sini kami menggambarkan hubungan konsep data secara umum tanpa detail teknis database. Jadi PDM itu masih digunakan untuk menggambarkan bentuk fisik database seperti tipe dan panjang karakter, primary key, foreign key,
Ya, ini backup FK itu primary key dan foreign key, dan digunakan saat implementasi database MySQL di sini ya. Oke, lanjut kita ke PDM. Ya, PDM di sini sama seperti CDM ya, kita menggunakan ya di sini sama kayak PDM. CDM sama kayak PDM. PDM sama seperti CDM. Jadi kita menggunakan dan juga menggambarkan hubungan konsep database juga di sini. Sedangkan PDM itu sendiri digunakan untuk menggambarkan bentuk fisik database seperti foreign key dan primary key juga di sini kita pakai. Ya sama aja sebenarnya dengan CDM kami buat ya. Jadi ya fungsinya CDM dan PDM ini kami buat tuh buat membangun saat implementasi database SQL ya, jadi lebih terstruktur. Dan di sini perancangan proses sistem. Pada bagian ini, alur kerja sistem mulai dari pengguna login sampai sistem menghasilkan laporannya itu sendiri. Juga dibuat alur aplikasi nih lebih jelas dan mudah dipahami oleh developer manapun. Jadi di sini kita membuat di bab 2.2.1 use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem. Dalam sistem ini terdapat 4 aktor utama, yaitu ada admin itu sendiri, guru, murid, dan orang tua. Admin di sini memiliki hak akses penuh untuk mengelola data sistem seperti data siswa, data guru, kategori pelanggaran juga bisa, kategori pelanggaran bisa, kategori apresiasi bisa, akun pengguna, dan seluruh laporan keseluruhan. Juga di sini ada guru. Guru di sini bisa menginput data pelanggaran, menginput apresiasi, memberikan pembinaan mungkin nanti berbentuk catatan, dan melihat laporan siswa. Siswa di sini hanya bisa melihat dashboard pribadinya dengan total poin pelanggaran atau poin apresiasi yang ia terima dan notifikasi yang mungkin dia terima. Dan orang tua di sini dapat melihat perkembangan anaknya berupa pelanggaran atau apresiasi. Jadi ibaratnya sistem ini tuh cepu lah gitu. Kalau misalnya anaknya bolos, ayo lo ketahuan tuh orang tuanya bisa ngeliat tuh anaknya bolos tuh. Nah, jadi kalau misalnya anaknya lomba, wah bisa jadi validasi juga di sini. Jadi use case diagram itu dibuat agar pembagian hak akses setiap pengguna tuh lebih jelas dan lebih aman aja sih. Dan juga bisa dilihat secara langsung dan real time melalui akun masing-masing yang sudah dibuat oleh si admin ini. Oke, kita lanjut sekarang ke bab 2.2.2. Di sini kita akan membahas activity diagram. Yang pertama, saya ingin membahas role admin. Di sini gunanya activity diagram role admin itu mengelola data tata tertib. Yang seperti bisa kita lihat activity diagram admin di sini sih kita bisa memulai, lalu bisa membuka halaman login, urutannya langsung bisa masukin username dan password, lalu bisa memilih hak akses, memilih admin, lalu bisa mengklik tombol login, dan sistem akan membaca apakah datanya sah atau tidak. Kalau misalnya tidak sah, dia ralat harus login ulang. Kalau misalnya sah, udah tahu datanya sudah benar, bakal ada muncul tampilan dashboard admin. Lalu sistem membaca lagi apakah bisa memilih menu kelola. Kalau misalnya udah bisa, dia akan mengarah ke master data. Dia bisa nambah atau edit aturan tata tertib, sistemnya bisa membaca menu orang tua yang bisa menambah atau menghapus akun orang tua, dan bisa menambah dan bisa terarah ke menu guru dan menambah atau hapus akun guru, dan bahkan sistem bisa menambahkan murid atau menghapus murid. Jadi semuanya yang sistemnya ini itu bekerja untuk menyimpan datanya ke database, lalu logout seperti itu.
Setelah itu kita akan lanjut ke role guru. Role guru di sini tuh cuma mencatat pelanggaran dan apresiasi siswa saja ya. Yang bisa kita lihat di sini ada mulai, lalu sistem juga bisa membuka login, memasukkan username dan password, memilih hak akses, lalu mengklik tombol login, lalu sistemnya akan juga kembali membaca apakah sah atau tidak sah. Jadi kalau tidak sah harus login ulang, kalau sah dia bisa lanjut ke dashboard admin, bisa kelola master data, menu orang tua, menu guru, menu murid, lalu bisa nyimpan ke database juga, lalu bisa pilih logout terus tamat. Begitu juga siswa, dia bisa mulai login, jadi sistem baca atau enggak. Kalau misal gagal harus login ulang, kalau sukses bisa melihat data dan riwayatnya, lalu menampilkan dashboard dan total poin. Sama halnya dengan orang tua, setelah login melihat password dan memasukkan password dan data, bisa melihat dashboard, bisa melihat riwayat pelanggaran atau apresiasi orang-orang anak-anaknya, dan bisa menampilkan daftar riwayat. Lalu selesai. Lalu di sini kita membuat diagram, activity diagram sistem ya. Bisa input poin sampai selesai, bisa mendeteksi input data baru, bisa mengambil token device orang tua dan siswa. Sistem backend yang bekerja bisa membuat notifikasi, mengirim notification atau WA gateway, push notification, lalu bisa menerima notifikasi di handphone, lalu bisa mengklik, dan sistem orang tua akan bisa membuka aplikasi yang ada di halaman detailnya. Lalu di sini ada class diagram admin, ada bisa dia unit user, bisa terus ada kelola akun, out controller tuh master data juga ada di sini kami tambahkan, dan out controller bisa bisa nambah user, bisa nambah guru di sini, bisa nambah siswa dan juga orang tua menggunakan class attribute index, store, edit, update, public password, destroy, menggunakan dolar ya, yang seperti kita ketahui di sini. Di sini juga ada class pelanggaran, digunakan untuk memproses dan menyimpan data pelanggaran yang kita dapat, dan ada class yang juga apresiasi, misalnya di sini apresiasi siswa yang bisa menggunakan proses untuk menyimpan data prestasi siswanya itu sendiri. Lalu di sini ada kelas siswa. Di sini siswa digunakan untuk mengelola data siswa dan menampilkan riwayat poin siswanya itu sendiri. Ada user, ada di sini pakai metodenya index, metode masuk, metode keluar, terus metode index, metode store, edit, update, the password sama dengan admin ya, kurang lebih. Lalu di sini ada orang tua. Orang tua juga menggunakan metode yang sama, index, masuk, keluar. Lalu di sini bisa melihat siswanya, siswa bisa melihat total poin yang didapatkan, pelanggaran atau apresiasinya, dan di sini bisa menetapkan metode. Seperti contoh di sini tuh, role admin memiliki halaman, bisa dashboard admin, bisa ada data siswa, data guru, data kategori pelanggaran, terus data kategori apresiasi, laporan, dan pengaturan akun. Di sini role guru. Di sini role guru memiliki dashboard guru, menu input pelanggaran, input apresiasi, input data siswa, dan laporan siswa. Lalu di role siswa atau siswi di sini memiliki dashboard,
terus memiliki riwayat poin pelanggaran, memiliki riwayat apresiasi dan notifikasinya juga. Lalu orang tua di sini memiliki dashboard orang tua dan perkembangan anaknya, bisa monitoring, bisa melihat poin anak dan notifikasi. Website struktur yang kami buat dari ketiga ini adalah navigasi sistem yang lebih jelas dan mempermudah pengguna saat mengakses fiturnya itu sendiri. Oke, jadi di sini ada sitemap role orang tua. Udah ini udah deh. Udah. Sequence diagram. Oke, sorry maaf. Masuk ke bab 2.4. Sequence diagram. Sequence diagram itu digunakan untuk menggambarkan urutan komunikasi antar objek dalam sistemnya itu sendiri. Jadi sepertinya di sini pada proses login, pengguna mengikuti username dan password. Kemudian sistem mengirim data dan backend untuk divalidasikan. Setelah data cocok dengan database, sistem akan mengarahkan pengguna ke role yang sesuai. Dan pada proses input pelanggaran di sini ya, mana pelanggaran? Belum. Nah, ini pelanggaran. Pada pelanggaran, guru mengirim data pelanggaran ke sistem, kemudian backend itu memvalidasi datanya dan menyimpan data itu ke database. Setelah berhasil tersimpan, sistem akan menghitung total poin pelanggaran atau poin apresiasi yang bisa diterima oleh siswa. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk bagian admin ya. Terus ini bagian guru. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan barusan, guru bisa mengirim data pelanggaran ke sistemnya tuh, lalu dikelola oleh backend. Terus backend bisa simpulkan berapa siswanya ini dapat poin atau berapa siswanya ini dapat poin pelanggaran atau apresiasi. Terus orang tua di sini. Orang tua di sini bisa login, terus kemudian backendnya bisa mencari ID anaknya itu ya. Iya benar, bisa mencari ID anaknya, jadi bisa backend itu mencari ID anak melalui NIS dan nama. Terus orang tua bisa melihat riwayat lengkap anak, bisa melihat tabel riwayat apa yang anaknya sudah lakukan di sekolah, dan bisa melihat nama, kelas anak, dan total poin pelanggaran atau apresiasinya itu sendiri. Oke, di sini kita masuk ke user interface dan mockup. Di sini kita hanya membuat UI UX yang sederhana saja ya. Jadi kita buat portal, bisa diakses pilih pengguna. Jadi kalau misalnya login, kita harus nanti ada seperti laci seperti itu yang nanti kita akan demonstrasikan. Di sini bisa memilih role, bisa masukkan nomor induk nih sebagai ID, dan bisa masukkan password terus login. Terus ini user interface-nya admin ya. Admin bisa kelola murid, bisa menambahkan guru, bisa mengelola murid, dan orang tua. Lalu bisa di sini master data tata tertib tuh bisa menambahkan tata tertib atau pelanggaran. Di sini admin bisa juga menambahkan tabel guru, tabel akun guru, membuat akun guru, NIP ini sebagai ID, dan ini nama lengkap, dan ini password, lalu disimpan, bisa menambah. Dan bisa melihat akun guru. Di sini kita contohnya membuat akun untuk Pak Agus ya guys, contohnya ini sebagai ID, ini nama, di kata sandi, lalu bisa diedit atau dihapus. Bisa edit guru. Oke, sebentar. Ini kenapa ada ginian? Nah, sini bisa ada edit guru. Kalau misalnya ada kesalahan dalam ID, bisa misalnya ada typo, bisa diedit. Atau misalnya mau ganti password, bisa diedit. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Role admin ya. Terus ini ada role guru. Dia bisa pilih kelas, pilih nama siswa, pilih pelanggaran, atau pilih poinnya nih. Kalau misalnya dia tata tertib itu poinnya tata tertib. Kalau misalnya dia pelanggar itu poinnya minus. Kalau misalnya dia mengasih apresiasi atau berprestasi itu poinnya plus.
Nah, seperti saya bilang barusan, di sini kami menambahkan catatan saja. Lalu di sini ada user interface role murid. Ya, kita simpel aja ya. Contohnya di sini membuat user interface profil, ada nama, ada ID-nya berupa NIS, ada kelas, dan di sini ada total poin. Dan di sini misalnya kalau dia dapat kategori apresiasi, juara lomba, bisa nambah 20 poin gitu. Dan ini bentuk catatannya nih, misalnya gacor, menang lomba. Kalau misalnya dia ada kategori pelanggaran, bolos, di sini juga ada catatannya bolos mulu kamu, dan seperti itu ya. Dampak poinnya juga ada 10/10. Yaitu sebagai demonstrasi saja. Karena mungkin di sekolah dia menetapkan yang namanya OSIS ya, Dar ya? Iya. Ya. Nah, OSIS biasanya tuh nyatet-nyatet tuh pakai papan. KFC dekat zaman ya. Kita lihat ya. Udah Jadi roasting. udah banget. Di sini kalau orang tua nih, nah seperti saya bilang ini back end bisa nyari data anaknya berupa ID yaitu NIS dan nama. Misalnya ya ini sebagai ya contohnya aja lah nih Rendaru misalnya bokap saya ya. Jadi di sini Rendaru bisa memantau saya nih. Hari katalah ada nama, ID dan kelas, total poin. Dan bisa ketahuan tuh yang barusan di sini. Nah, ya jadi seperti bisa dibilang kalau misalnya anak kagak mau ngaku ya, misalnya bolos gitu. Nah, ini kamu udah dikasih tahu nih sama guru nih kamu bolos, ayo ngaku aja gitu. Jadi ibaratnya gak ada lah ngebong-bongin lagi sekarang. Oke, kita lanjut ke bab 3. Implementasi database. Baik banget dah yang gue harus diinin ya. Implementasi database. Pada tahap ini tuh database yang kita buat, seluruh rancangan database diterapkan kok ke MySQL. Proses pertama adalah membuat database utama menggunakan perintah create database setelah database dibuat. Developer di sini membuat table-table sesuai hasil perencanaan PDM. Seperti mana users. Nah, seperti user yang berisi kolom ID user, terus primary key, username, password, dan role, dan pada tabel user disimpan agar menggunakan sistem hash agar lebih terjaga aja. Dan di sini juga database desainnya berbentuk seperti ini yang kita buat melalui query SQL ya, yang berisi identitas seperti murid, seperti tindakan, password, pelanggaran orang tua, guru, migrasi, jobs, user, session, change, pilot, jobs, job, match, dan change lagi. Itu yang kita buat database desainnya. Lalu di sini database murid atau master data siswa. Ini tuh adalah buku induk dengan digital khusus yang menyimpan profil siswa. Di sini tuh terdapat kolom NIS yang disetting sebagai unik, yang artinya dia bakal menolak jika ada dua sistem siswa yang menginput NIS dengan nama yang sama. Yang sebelumnya saya katakan itu mencegah data ganda. Jadi di sini dia sumber data utama untuk target penilaiannya. Tuh ada big integer di sini 20 varchar juga dia tuh kelola pokoknya di kode ini di kode MySQL ini kami mencegah data ganda. Seperti ini ya kurang lebih eksekusinya. Lalu di sini ada master data guru. Cadel gini gue. Jadi fungsinya sama persis dengan tabel murid. Jadi guru di sini tuh menyimpan akses login para guru untuk penilai tata tertib, dan kolom NIP juga dibuat unik agar tidak ada data lagi tuh guru yang bertabrakan. Masih menggunakan cara yang sama ya di sini, seperti menggunakan varchar, big integer, seperti itu ya. Dan juga di sini ada berbeda ya 3.1.4 di sini tabel orang tua atau master data wali murid. Ini adalah tempat penyimpanan akun khusus untuk wali murid karena orang tua mungkin tidak memiliki NIP atau NIS, tapi mereka bisa menggunakan username yang dibuat unik agar sebagai kunci untuk login ke dalam sistem atau
mantau nilai anak mereka sendiri. Dan di sini ada master data aturan tata tertib. Jadi di bab 3.1.5 ini kita membuat tabel yang menyimpan data sesuai tindakan mereka, sesuai tindakan siswanya tersebut, berserta bobot poinnya. Jadi di sini bisa data di situ menggunakan tipe integer biasa yang artinya bisa mengizinkan angka negatif atau minus yang langsung masuk ke database di sini ya. Untuk poin pelanggarannya itu menggunakan integer biasa aja. Dan tindakan 3.1.6, tindakan di sini tabel relasi transaksi atau login. Di tabel ini tuh kita mengimplementasikan fitur yang namanya forgin key dan aturan on delete cascade. Di sini tabel ada 5 tabel ya yang merelasikan dirinya dengan tabel 1 murid dan tabel 4 pelanggaran ya. Kurang lebih ini eksekusi yang kami buat. Di sini menggunakan varchar juga, integer juga, dan menggunakan primary key sebagai ID. ID-nya itu primary key. Nah, oke, kita masuk ke implementasi front end. Ya, front end di sini kita nggak neko-neko ya, kita dikembangkan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, terus juga PHP dan framework Bootstrap yang membuat tampilan website ini lebih responsif aja lah. Pada halaman login dibuat username dan password di sini kita buat username dan password yang langsung terhubung ke backend melalui metode post dan menggunakan dan mencet tombol login yang ditekan, akan data akan terkirim langsung ke servernya dan langsung divalidasi. Ya, kurang lebih ini kode yang kami rangka ya. Kami ngebut bikinnya. Usaha panjang dan fungsinya itu tampilan for loginnya seperti ini ya. Untuk tampilan nanti kami akan presentasikan atau demonstrasikan hasil dari kode eksekusi yang kami buat ini. Dan di sini tampilan utama setelah login ya. Dashboard ini dibuat sebagai card statistik atau membuat grafik visualisasi data yang menggunakan JavaScript chart yang ada dasarnya library itu ada di data pelanggarannya, lalu tervisualisasikan dan ditampilkan secara real time. Ya, kurang lebih ini kode-kode eksekusi ya. Terus di tampilan form guru, di sini guru kita menampilkan juga card statistik dan memvisualisasi datanya itu sendiri. Di sini kami menulis kode yang simpel saja menggunakan PHP, Bootstrap dan Laravel. Pada Allahu Akbar. Ya tombol apa gue dar? Udah lukat kan? Nanti. Halo? Iya. Itu gue mute. Oh. Guru di sini juga bisa menampilkan nih. Ini untuk backend-nya guru bisa menambahkan bisa mencari murid, bisa nambah poin pelanggaran, poin apresiasi. Seperti itu saja tampilan tabel data murid ya. Di sini di sini murid bisa juga langsung di sini murid mah ini ya guru tampilan. Nah, tabel data di sini data murid bisa dikelola untuk manajemen muridnya itu sendiri ya. Lalu di sini kita juga menulis kodenya yang sama juga menggunakan PHP di sini. Nah, sini saya ingin menjelaskan kalau ini
adalah back end ya kurang lebih kami menggunakan PHP saja dan juga menggunakan CSS buat lebih hidup saja websitenya ya. Nah, di sini ada CSS ya. FTS juga ada. Lalu di sini, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada table master aturan yang fungsinya untuk menambahkan aturannya itu sendiri ya. Dan juga di sini kami menggunakan local storage ini cuma buat temanya aja bisa terang atau gelap. Tapi kalau aturan mah tetap kita taruh di database bukan local storage. Ya, seperti itu kode eksekusinya ya. Oke, ini tampilan table data murid, ini backend-nya ya kurang lebih. Front end-nya ini kurang lebih front end seperti ini. Ada form login, ada tampilan utama setelah login. Di sini kami buat ada tampilan form guru untuk mencetak poin, ini front end. Dan ini tampilan table data murid seperti yang saya bilang tuh visualisasi seperti grafik gitu, grafik seperti card yang ada di UI UX. Dan di sini tampilan table master aturan yang sudah dibuat oleh admin ya. Di sini buat pengatur pelanggaran atau buat membuat aturan baru atau apresiasi atau pelanggaran baru ya di sini. Oke, selesai. Kita lanjut ke implementasi backend. Simpelnya di sini tuh kita di controller ya. Mana backendnya ada di out controller. Nah, ini termasuk backend. Kami menggunakan yang namanya itu sistemnya logika mengecek password dan role. Controller PHP. Nah, sorry. Ini dia. Jadi di sini tuh kita ngebuat yang namanya tuh logika mengecek password ya dan role. Kurang lebih seperti ini kodenya. Jadi masing-masing role itu harus mempunyai password, harus mempunyai role, tersebut sendiri. Jadi kalau misalnya role sudah sesuai di sini, dia akan terbaca oleh si user ya, database user. Langsung kebaca, langsung login bisa, langsung bisa datang admin, langsung ke tampilan ke dashboard. Simpel begitu bagian user ya. Lalu di backend selanjutnya di sini kami membuat logika menghitung sisa poin murid. Kenapa kita buat ini? Karena mungkin di sekolah kami tuh membuat aturan yang namanya mungkin ada DO ya atau di out gitu ya, diusir kalau misal kamu poinnya terlalu rendah bisa dikeluarin gitu. Drop out. Enggak. Bukan ini. Apa sih namanya? DO. DO drop out singkatnya kocak. Apa? DO singkatnya kok drop out. Iya sih. Kalau misal dia terlalu nakal dia di sini tuh bisa kehitung nih sisa poin murid ya. Dia tuh ngapain aja. Nah, seperti ini kurang lebih kode yang kami tulis. Bisa langsung terhubung ke anaknya itu sendiri yang melakukan tindakan pelanggaran atau apresiasi ya. Bisa langsung kelihatan tuh poinnya. Ya, jadi kalau misalnya pelanggaran minus, apresiasi plus. Oke, lanjut ke logika menyimpan pelanggaran ke database. Ini dia nih. Ya, saya membaut ini tuh, alah, kagak tidur-tidur saya. Beneran udah kayak jagain sesajen, sumpah, error mulu. Jadi ya, itu kurang keluh kesahnya aja sih. Beneran kayak jagain sesajen, kagak boleh salah dikit ibaratnya ngambek, merah. Terus lah, kagak bisa lah, kagak kehubung ke database. Ya pokoknya saya membuat logika menyimpan pelanggaran ke database ini bisa dibilang ya 100 hari 100 malam kali ya. Buset dah. Logika mistika coy emang. Ini agak pusing tapi is okay lah. Kalau kendalanya cuma di sindang sih. Jadi di sini alhamdulillah kita bisa benerin aja. Alhamdulillah pas fix masih waras aja alhamdulillah sih kita. Jujur ya. Jadi di sini kita kurang lebih kode yang kita tulis di sini tuh ya menggunakan request, terus ada kelas murid, kelas list juga ada di situ.
Jadi logika menyimpan ke database ini tuh pelanggaran yang baru disimpan bisa langsung ke database-nya, Bu. Simple, tapi bisa membuat orang hilang akal, oke? Oke, dan di sini terakhir kita ada login atau keamanan middleware. Jadi di sini tuh kita ngebuat yang namanya keamanan agar user yang belum login tuh gak bisa masuk ya nanti ya. Ada di mana nih? Ada di routes, salah. Nah, itu dia yang kita buat tuh biar di sini user yang belum login tuh gak bisa masuk. Oke. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan front end dan back end. Lalu bab 4 dan bab 5 akan dilanjutkan oleh teman saya Rendaru. Oke, silakan Rendaru. Oke, di sini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4 atau bagian pengujiannya. Di sini tuh sebenarnya tuh kita tuh di bab ini tuh ngetes apakah ke aktor kayak admin, guru, siswa itu udah sesuai ekspektasi atau expected resultnya apa enggak. Kayak yang pertama admin. Nah, kayak pertama ini kan admin. Yang pertama tuh ada dua. Yang pertama sama kedua itu out control. Metodenya tuh login. Jadi admin tuh bisa memasukkan username dan password valid dengan pilihan role admin. Dan ekspektasinya itu sistem tuh memberikan hak akses session admin dan mengarahkan ke halaman dashboard utama. Dan setelah kita tes, actual resultnya tuh udah sesuai dan seterusnya itu udah valid. Yang kedua itu kita tuh masukin kombinasi username atau password yang tidak terdaftar di database. Ekspektasinya tuh sistem bakal nolak atau nggak ngasih akses ke pengguna di form login dengan pesan error. Dan pas dites juga actual resultnya sudah sesuai dan valid. Di sini juga admin juga dapat guru controller. Itu skenario pengujiannya itu dia bisa ngisi form input tambah data guru baru dan menekan tombol simpan. Ekspektasinya itu sistem bakal berhasil memperbarui guru dan menampilnya di view table dan sama juga sudah sesuai. Lalu ada murid, orang tua dan itu dulu lah, murid dan orang tua. Dua-duanya itu kita itu mengelola keduanya. Yang pertama yang murid tuh bisa ngedit nama kelas, bisa ngedit nama siswanya juga pada form edit. Dan ekspektasinya tuh sistem bakal berhasil memperbarui kolom kelas pada database. Dan pas dites itu udah sesuai juga. Di orang tua itu sama juga dapat Nah, menghapus baris data akun orang tua dan menyetujui konfirmasi alert. Ekspektasinya itu mengeksekusi penghapusan data secara permanen dari database orang tua. Ini juga udah sesuai dan valid. Lalu di kedua yang terakhir itu ada pelanggaran controller, yaitu bisa menginput bobot poin dengan tanda minus, kayak itu contohnya minus 50, minus 20, minus 30 pada form tambah aturan tertib. Ekspektasinya itu mengizinkan input bertanda negatif dan langsung disimpan ke database serta memunculkan label warna merah di table. Dan yang terakhir itu menekan tombol logout di sudut kanan atau header navigasi. Pokoknya di navigation barnya ada tombol logout. Terus si adminnya tuh dapat menekan dan menghancurkan session admin dan mengulangkan user ke halaman login. Itu juga udah sesuai ya. Lanjut. Lalu di sini ada guru.
Di guru pertama itu out controlnya itu kayak biasa login juga ya, guru mesti masukin NIP, kata sandi, terus beli role guru. Dan sama kayak sebelumnya, sistem bakal ngasih akses session ke guru dan redirect langsung ke halaman input. Ini sesuai. Terus ada tindakan, guru bisa ngasih opsi kelas pada form drop down filter. Terus sistem bakal merespon dengan mengaktifkan drop down nama siswa dan hanya menampilkan siswa dari kelas tersebut. Lalu di masih tindakan kontrol juga, guru bisa memilih nama murid, kategori bentuk aturan, terus pencet tombol simpan. Ekspektasinya itu data bakal dicatat atau disimpan di table tindakan terrelasi dengan murid bersangkutan dan akumulasi poin berjalan. Ini juga udah selesai dan valid. Terus yang kedua ini tindakannya, yang ketiga guru bisa ngedit terus riwayat kasus yang sudah terinput sebelumnya. Jadi sistem bakal ngebuka form pembaruan dengan drop down yang secara otomatis memilih nama murid dan aturan yang tepat sesuai data. Ini juga udah sesuai dan valid. Terus tindakan controller ini guru bisa batalin log penilaian dengan menekan tombol batal. Ekspektasinya data log terhapus dan sisa poin murid otomatis pulih kembali ke hitungan awal. Ini juga udah sesuai dan valid. Di table murid ini dikit ya Pak, ya maksudnya ya murid bisa apa sih. Jadi pertama ya kayak sebelumnya juga, kayak admin dan guru, murid bisa login, dia harus masukin NIS, masukin kata sandi, terus sistem bakal ngasih akses kalau benar. Ini juga udah dites dan hasilnya tuh sesuai dan valid. Lalu ada dashboard, siswa bakal bisa mengakses dashboard setelah login dan bisa ngasih tahu kayak sistem bakal ngasih tahu nama siswa di dashboard tersebut atau identitasnya dimunculin lah. Ini udah sesuai sama dan valid ya. Lalu dashboard controller yang kedua, siswa membaca data transaksi tindakan milik murid yang sedang login. Terus bakal nampilin indikator sisa total poin yang akurat dan mewarnai text point. Dan yang terakhir itu dashboard controller juga, dia akan menggulir halaman ke bagian bawah, ke bagian riwayatnya siswa tersebut. Jadi bakal nampilin kayak daftar lengkap, detail kasus, kategori, dan besaran poin secara transparan pada murid. Dan keduanya itu udah sesuai dan valid. Dan pengujian terakhir ini kalau nggak salah ini ya, orang tua. Kurang lebih juga sama, di nomor 1 orang tua bakal disuruh login pakai sandi, terus harus beli orang tua. Sistem juga bakal ngasih akses dan langsung dikirim ke dashboard orang tua. Ini juga udah selesai dan valid. Nah di dashboard ini guru orang tua itu bakal disuruh ngisi usernya siswa atau anaknya mereka. Jadi harus masukin kayak NIS-nya apa dan namanya dan nama anak tersebut. Jadi sistem bakal ngasih status default ruang pemantauan kosong pada panel area hasil. Lalu di dashboard kontrol lagi, masukkan NIS dan nama anak yang valid di form sinkronasi data lalu melakukan submit. Sistem melakukan query pencarian dan merender panel identitas, sisa poin, dan riwayat pelaksanaan anak. Dan keduanya itu udah sesuai dan valid ya. Dan yang terakhir itu dashboard control juga bakal masukkan NIS atau nama anak yang salah dan atau tidak terdaftar pada form pencarian. Dan ekspektasinya itu sistem bakal menolak
menampilkan data dan panel pemantauan kembali ke status kosong demi pengamanan privasi, dan hasilnya sudah sesuai dan valid. Dan terakhir di bab 5 itu kesimpulan. Jadi hasil perancangan ini semua tuh kayak implementasinya, pengujiannya, dapat kita simpulin kalau sistem informasi tata tertib siswa itu di SMK Negeri 1 Bekasi berhasil mendigitalisasi proses pencatatan kedisiplinan yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi secara penuh dan terpusat. Sistem bisa mengimplementasikan pembagian hak akses yang role based access control yang presisi untuk admin, guru, murid, dan orang tua guna menjamin keamanan serta privasi data. Selain itu juga, sistem ini mampu melakukan otomatisasi kalkulasi poin perilaku siswa secara real time untuk meminimalisir kesalahan perhitungan. Sekaligus meningkatkan transparansi informasi melalui dashboard pemantauan yang efektif menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid. Seluruh fungsionalitas tersebut berjalan optimal di atas antarmuka yang modern, dinamis, dan responsif berkat kombinasi framework Laravel dan Tailwind CSS, sehingga sangat nyaman diakses melalui berbagai perangkat. Oke, sudah selesai dan kita sudah ada di penghujung proposal ya. Kami harap adanya presentasi ini, mungkin kami memiliki kekurangan dalam berpresentasi seperti yang mungkin kaku bahasanya atau belibet atau cadel ya. Kami mohon maaf dan kami mengharapkan dari presentasi proposal ini Bapak atau Ibu guru atau Bapak Ibu wali murid dapat mengerti tentang sistemnya dan juga tidak adanya kesalahpahaman dalam penggunaan aplikasi ini ya. Dan kami harap juga proyek kami bisa dikembangkan lebih jauh dan bisa diperbaiki lebih baik, dan juga kami masih belajar mencari ilmu, dan juga kami baru pertama kali membangun aplikasi dan menggunakan proposal seperti ini. Mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2, Sistem Pelanggaran dan Apresiasi Poin Tata Tertib, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.